Bertemu lagi dengan IRB Informal Berbagi dan masih dalam program Profit dan Tokoh, dan kali ini kita bersama tokoh yang saat ini sedang menjadi perbincangan di Kabupaten Rembang, sosok yang sangat ramai diperbincangkan di medsos, di media massa maupun di media cetak. Dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa sowan kepada beliau. Beliau adalah Bapak Haji Harno, Sarjana Ekonomi, atau yang kita kenal dengan sebutan Pak D. Harno. Selamat pagi Pak D. Selamat pagi Mas ya. Dan saya Pak D ini asmanya itu Harno itu apa panjangnya Pak? Ya, zaman dulu singkat padat Harno. Harno ya. Dan saya Pak D ini asli keluar Rembang ya? Ya, saya kelahiran di Purwodadi, terus besar di Pamutan. Dan di Pamutan itu sebenarnya saya itu identik dengan panggilan Mas Harno. Karena lambat laun sekarang sudah punya anak banyak, maka sekarang pindah dari Mas Harno menjadi Pak D. Kalau dari orang tua backgroundnya seperti apa? Apakah seorang pengusaha juga seperti Pak D? Orang tua saya adalah orang desa, ya petani. Jadi Pak D dulu ya juga ke sawah juga. Ya, di sawah dari kecil. Iya. Kalau misalnya sekarang Icil masih bisa. Sekarang masih di sawah. Begitu ya Pak D? Saya masih tani juga di situ ya. Pak D, menurut saya bisa diceritakan Pak D awal mulanya dari Purwodadi kok bisa sampai ke Rembang itu Pak? Ya, jadi semuanya berdasarkan pengalaman hidup dan pekerjaan. Jadi memang saat itu memang sangat sulit untuk mencari pekerjaan, yang mana saya sudah bekerja dari kecil, mulai membantu pertanian, peternakan, ke Jakarta di bangunan. Ya, sangat lama sekali di Jakarta. Sampai anak bagian pemborong Ya kuliah Mas. begitu ya? Saya kuliah 2016 SMP. Nah, SMA masih kuliah. SMP SMA di mana? SMA di SMP Purwodadi, SMA Purwodadi. Itu nyambi itu ya. Jadi di Jakarta. Berarti kalau nyumuli itu bisa kok bisa sekolah di Purwodadi. Jadi pas liburan ke sana gitu. Iya, karena alhamdulillah ya. Jadi sebelum habis tes ya, kita ke Jakarta. Sampai liburan selesai nambah lagi baru masuk. Oh gitu. Berarti ada proses juga Pak? Ya, ada. Berarti Pak ini jiwa pekerjaannya itu sudah mulai kecil ya Pak ini ya? Kecil. Berarti dari tadi membantu orang tua di sawah, terus jadi di bangunan di Jakarta dan sebagainya. Dan saya Pak D, menurut Pak D, didikan orang tua ke Pak D gimana? Kalau saya didikan ya bisa dikatakan hampir tidak ada, hanya disiplin dirinya sendiri. Iya. Pak D berapa saudara Pak D? Dari saya 6 bersaudara, cuma saya tidak dididik orang tua mulai mungkin 4 tahun. Maksudnya tidak dididik berapa? Ya orang tua saya kan bisa. Oh gitu ya. Iya. Pak D harus mandiri dengan saudara-saudara. Iya. Pak D anak berapa? Keempat dari orang. Dan saat ini saudara Pak D juga masih di Purwodadi. Masih kami semuanya. Oke, Pak D tadi Pak D sudah cerita tentang ketika sekolah masih ikut bantu orang tua mencari nafkah di Jakarta dan seperti kok sekarang kok bisa sampai ke Rembang itu pun cerita Pak. Ya, waktu saat itu di Jakarta pas agak sulit untuk pekerjaan, karena sulitnya di Jakarta mencari pekerjaan. Akhirnya ada teman yang bekerja ya di semuanya bidangnya ada di koperasi. Akhirnya ya saya mencoba di koperasi tersebut dengan diajak teman. Bisa berubah kalau sekarang. Iya, walaupun awalnya juga jungkir balik macam-macam, bisa karuan lah seperti itu. Pak D ada cerita Pak D, hal-hal yang paling tidak mengenakan dalam hidup Pak D ada? Ya, semua saya jalani dengan senang hati.
Jadi saya mengalir, pahit segalanya luar biasa itu. Ada kenangan-kenangan momen-momen saat-saat yang mungkin bagi Pak Di tidak bisa terlupakan dalam hidup Pak Di? Ya, saat itu semuanya pakai sepeda ontel semuanya, ya. Ngumpul bareng-bareng setiap pagi, berlapan di pasar dengan temen ontel, itu. Kalau motor kerja waktu itu ya. Itu berapa tahun Pak Di menjalani itu? Ada 5 tahun. Nonton gitu. Oke. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kali ini, menarik sekali tadi sedikit perbincangan dengan Pak D, walaupun masih ada hal-hal yang akan kita gali lagi. Kita istirahat sebentar setelah yang berikut ini. IRB aja lakoni becik senajan sithik. IRB aja lakoni becik senajan sithik. Masih bersama Profil dan Tokoh, dan kali ini kita masih bersama Pak D. Harno. Kita masih bersama Pak Kumis yang sekarang menjadi idola di Kabupaten Rembang. Pak D, melanjutkan perbincangan tadi Pak D tentang perjalanan itu Pak D ketika dari Purwodadi terus bisa sampai ke Rembang. Terus tadi sedikit Pak D menceritakan tentang bagaimana awalnya masih pakai sepeda ontel, kumpul dengan teman-teman untuk mengawali pekerjaan. Pak D, kalau boleh tahu siapa sosok yang sangat mendukung sampai Pak D seperti ini? Yang pertama, kekuatan diri sendiri. Pertama, kedua juga termasuk paham iman dan mungkin sama-sama dari diri, dan juga ya Kalau dari istri atau dari keluarga? tidak ada sama sekali. Istri masih Bang. Dan Berarti Pak D ke Rembang itu sudah berkeluarga ya? ya masih berjalan. Terus ke Rembang, terus ketemu itu. Saat promosi itu Pak D ketemu? Ya, Agak jenuh gitu. Pak D, apa sih yang menurut Pak D yang menarik kok bisa jatuh hati dengan ibu saya pada sekarang? ya karena kalau bintang sinetron ya cinta lokasi itu Gitu ya. Sosok ibu menurut Pak D yang menarik apanya Pak D? Mungkin kejujurannya, biasa saja. Ya karena mungkin karena memang jodoh saya, ya dan sama-sama bekerja, sering ketemu, ya, itulah jodoh saya. Sekarang putranya berapa Pak D? Sekarang saya 4. Masih sekolah semua atau ada yang keluarga? Ya alhamdulillah yang nomor 1 Bahan Musa Tafiani Yang di Jakarta sekarang jadi anggota RRI. Yang kedua Mbak Vela sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran. Ketiga SMA, keempat masih SD kelas 4 ya Pak D. ya. Oke Pak D. Menurut Pak D, arti sebuah keluarga itu seperti apa? Ya. Arti sebuah keluarga dalam menunjang keberhasilan Pak D sampai saat ini. Ya, kerukunan tadi, kerukunan, saling pengertian, itu.
dan itu ada pada sosok dia. Kalau kita bisa dijelaskan nggak Pak Dik? Pak Dik kok bisa sampai sukses seperti sekarang ini, sebagai seorang pengusaha, seorang politikus juga sukses. Kalau kita tahu triknya apa Pak? Trik saya pertama ya kerja keras, mengalir, santai. Dengan kerja keras, santai, dan menjaga komitmen, akhirnya banyak teman-teman yang mendukung saya dan percaya dengan saya. Sampai sekarang pun banyak teman-teman yang siap mendukung membantu karena saya komitmen. Pak Dik, sedikit Pak Dik, apakah Pak Dik punya harapan untuk perlindungan besok juga mengikuti jejak seperti Pak Dik sekarang? Ya, otomatis mana yang baik akan saya berusaha untuk memberikan anak saya ke langkah-langkah yang baik. Pak Dik itu boleh daya nih. Iya. Oke Pak Dik, kembali lagi tadi Pak Dik tentang proses perjalanan hidup Pak Dik sampai sekarang di puncak karirnya yang semua orang tahu. Pak Dik, kalau basic pendidikan Pak Dik apa? Saya sampai SMA ya. Setelah sampai SMA kita kerja. Nah, setelah kerja ada rezeki, saya kuliah lagi, ambil ekonomi. Sarjana ekonomi itu Pak. Iya. Itu yang sekarang menjadi gelarnya Pak Dik, SD gelar. Iya. Pak Dik ada keinginan nggak untuk buka sekolah kita atau minimal untuk menerbitkan apa? Ya, dunia rembang di sini ini saya amati sudah banyak, tinggal dunia pendidikan rembang ini tinggal memperbaiki sudah sangat banyak. Kalau saya berpikirnya mana yang belum ada yang bisa saya kembangkan untuk menunjang kemajuan Rembang, itu saya pikirkan. Kalau semuanya saya amati sudah cukup. Menarik perbincangan kita untuk kali ini. Kita akan teruskan lagi pada sesi ketiga perbincangan dengan Pak Dik Harno. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Masih bersama Profil dan Tokoh, dan kita masih bersama dengan Pak Dik Harno. Pak Dik, orang mengenal seorang Pak Dik Harno itu orang yang sederhana, walaupun secara materi mungkin orang bisa melihat begitu banyak perusahaan Pak Dik. Mungkin apa yang buat Pak Dik kok tetap mempertahankan kesederhanaan Pak Dik? Bahkan penampilan pun Pak Dik itu juga kelihatan tidak ada perubahan Pak Dik. Ya, jadi untuk merubah dia satu angel ya. Jadi karena saya dari kecil orangnya sangat biasa kekurangan, ya, sederhana. Akhirnya munculnya ya sederhana tadi.
Maksudnya kekurangan sampai kekurangan seperti itu. Ya kekurangan dari kecil kan sering kurang kan ya. Iya. Sering kurang, kumpulnya juga biasa seperti itu. Mencari pekerjaan kemari-kemari, ya hasilnya ya tetap sederhana tersebut. Dan sampai sekarang pasti tidak ingin meninggalkan kesederhanaan itu nih Pak. Sulit tidak bisa. Tapi masih bisa melakukan hal-hal yang dulu dilakukan waktu masih dalam kondisi sulit, tapi misalnya masih suka pakai celana pendek, nyantai dengan teman-teman. Justru masih sering sekali. Saya sering ke sawah. Iya, saya sering ke sawah belakang Sangkat itu. Kadang bulanan voli di sini, belakangnya Black juga, voli gitu. Celana pendek dengan teman-teman anak-anak juga. Oh gitu Pak. Kadang seminggu sekali masih. Itu masih. Oke. Mungkin itu yang membuat Pak sekarang bisa bertahan dengan kesederhanaan Pak karena Pak ingin bahwa dengan kesederhanaan itu Pak bisa seperti sekarang. Betul nggak Pak? Iya. Pak juga terkenal orangnya, kalau bahasa Jawanya itu orangnya suceng, dalam artian yoyo orang-orang itu bukan Pak. Iya, jadi termasuk itu ya. Kenapa saya bisa menjadi besar? Karena saya satu sederhana, orang neko-neko, opo edenge, jadi seakan-akan tidak mau beli janji. Saya menjaga komitmen. Yang Senin ya Senin, yang Setu ya Setu, yang Abang ya Abang, yang Ijo ya Ijo, yang Putih ya Putih. Bahkan masuk waktu janjian apapun, saya orangnya tepat waktu. Sekecil apapun janji, Walaupun tidak pernah mengingkari ya? hampir tidak pernah mengingkari. Dan itu komitmen Pak. Saya sangat komitmen sekali saya. Bagi Pak arti sebuah komitmen apa Pak? Ya, ketenangan jiwa saya. Oh betul, ketenangan jiwa. Ketika kita tidak komitmen maka ketenangan jiwa akan terganggu ya. Betul. Oke Pak mungkin bisa diceritakan Pak hal-hal dalam perjalanan hidup Pak itu yang membuat Pak itu kok bisa sampai berpegang teguh bahwa komitmen itu harus Pak itu apa Pak? Dasarnya itu apa? Pernah nggak pengalaman hidup ketika kita dibodohi orang, dikhianati, pernah nggak? Ya, kalau dibodohi orang, dikhianati orang, justru tidak saya pikirkan. Tidak benar sekali. Tapi kalau saya yang masalah sedikit, rasanya Ada jelas sama sekarang. Apakah sifat-sifat itu kayak dari orang tua? Kenapa perjalanan kecil? Satu lagi Pak ini terkenal sebagai seorang sukses. Bisa Pak seberapa kita? saya lupa. Dan itu bisa bertahan sampai sekarang ya masih fit ya. Gara-gara komitmen tadi Pak. Oke Pak satu pertanyaan di sini Pak. Mungkin bisa diceritakan nggak? Pernah nggak ketika Pak itu beli janji terus sampai nggak bisa tidur itu pernah nggak Pak? Saya hampir tidak pernah beli janji. Hampir tidak pernah. Sekuat apapun saya usahakan tidak. Cuma kadang ya ngomong kurang enak dengan orang lain. Kadang ya itu sudah membuat saya bisa. Itu sulit untuk itu Pak. Biasanya dilakukan apa Pak? Misalnya mau klarifikasi atau terus menghubungi yang yang Ya minimal ya menghubungi minta maaf. Pak Firmus misalnya kalau dengan anak buah Pak juga Ya kalau dengan anak buah saya hampir tidak pernah. Dengan anak buah saya menggunakan peraturan yang benar. Hampir tidak pernah semau saya. Menarik sekali sampai kita terbawa dengan perbincangan kita dengan Pak ini. Kita akan lanjutkan di sesi keempat setelah yang berikut ini.
masih bersama Pak D. Harno dalam profil dan tokoh di Info Rembang Berbagi. Tadi kita sudah mendengar banyak cerita tentang pengalaman hidup seorang Harno. Kita sudah mendengarkan cerita tentang betapa sulitnya membangun sebuah kepercayaan, walaupun harus sampai minta maaf, dan itu dilakukan oleh seorang Harno yang kita lihat sekarang ini menjadi orang yang begitu berpengaruh kepada teman-teman. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak D. Harno. Pak D. Harno, Pak D. Harno memaknai hidup ini seperti apa, Pak D? Ya, kalau saya memaknai hidup itu kan, ya pertama karena semua dari Tuhan ya. Kita dilahirkan, semua adalah bukan keinginan kita kali ya. Jadi kita dilahirkan, hidup, ya menjalani semua apa yang ada, yang kita mengerti. Mungkin ada nggak yang kira-kira yang belum dicapai oleh seorang Harno gitu ya dalam hidup ini? Apakah mungkin dari segi kepuasan batin dan sebagainya ada nggak? Ya, ada. Jadi kalau secara materi ya, saya sudah sangat cukup. Kekurangannya adalah ingin menjadi orang yang sangat baik, yang baik lah. Ngomong pintar harus akeh, itu ya. Ya ingin berbuat yang lebih baik, intinya itu. Ya, ngomong pintar oke, ngomong apa istilahnya semakin lancar. Jadi saya ingin berbuat yang lebih baik, hanya itu toh. Gitu ya. Bisa disampaikan ke teman-teman IMP yang sedang menyaksikan acara ini, mungkin ada nggak pelajaran-pelajaran hidup yang bisa ditiru oleh teman-teman, terutama generasi muda, agar bisa seperti Pak D seperti saya? Ya, jadi pada prinsipnya semua orang kan punya keahlian masing-masing yang sangat berbeda. Jadi karena kita semua sudah dibekali kemampuan dari Allah, kemampuan kita sangat berbeda sesuai dengan keahliannya masing-masing. Apabila keahlian tersebut dilakukan dengan komitmen tadi dan bekerja terus, aku yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Satu lagi Pak, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman IMP yang sedang menyaksikan acara ini Pak. Kira-kira Pak D besok itu kalau sudah sepuh, ada nggak yang kira-kira putra atau pimpinan yang sudah dikader untuk meneruskan perusahaan Pak D dan Pak D sebesar? Ya, jadi aku yakin lah ya, semua orang tua menginginkan mengikuti kader orang tuanya, mana yang terbaik. Ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini, ya kira-kira itu ada. Mungkin ada pesan yang disampaikan ke teman-teman IMP Pak D? Ya, pesan dari teman IMP yang paling inti, karena kita sudah diberi kemampuan yang berbeda-beda tadi, laksanakanlah dengan baik ya, dengan baik, dengan menjaga keahlian masing-masing dan menjaga komitmen, insya Allah semua dukungan akan mengalir. Dan semua orang akan percaya Pak. Ya, itu yang penting. Menarik sekali perbincangan kita dengan Pak D. Harno. Banyak pelajaran yang kita peroleh dari perbincangan kali ini, walaupun hanya sebentar, tapi luar biasa ilmu yang kita peroleh dari sosok Pak D. Harno ini. Dan inti dari perbincangan kali ini adalah komitmen, tanggung jawab, dan kejujuran. Begitu ya Pak? Ya, betul sekali. Dan itu adalah kunci hidup bagi seorang Pak D. Harno yang bisa sampai seperti saat ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Pak D. Harno dalam acara yang lain di IRB. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Bakhtiar Winarno, ajak melakukan becik sanajan sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.